Ketika Yesus tergantung di kayu salib, sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia mengucapkan kata-kata yang sangat penting, "Sudah selesai." Apa sebenarnya maksud dari pernyataan ini? Apakah ini berarti 10 perintah Allah sudah tidak berlaku? Apakah ini tanda bahwa kita bebas dari hukum Allah? Banyak orang berpikir bahwa dengan kematian Yesus, hukum Tuhan telah dihapus dan tidak lagi mengikat. Namun, apakah benar demikian? Mari kita gali kebenaran Alkitab untuk menemukan jawabannya. Ucapan Yesus sudah selesai di dalam bahasa Yunani tetelestai, tercatat di dalam Yohanes 19 ayat 30, memiliki makna yang sangat mendalam. Tetapi tidak berarti bahwa hukum Allah, 10 perintah Allah telah dihapus. Untuk memahami arti sebenarnya, kita harus melihatnya di dalam konteks teologis dan alkitabiah. Yang pertama, makna sudah selesai dalam konteks penebusan. Ketika Yesus berkata sudah selesai, ia sedang menyatakan bahwa pekerjaan penebusan telah digenapi. Ini berkaitan dengan penggenapan nubuatan mesianik. Segala sesuatu yang dinubuatkan tentang Mesias dalam Perjanjian Lama telah digenapi dalam penderitaan dan kematian Kristus. Contohnya Yesaya 53 ayat 4-5. Yesus adalah korban yang sempurna. Yesus menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 dan Ibrani 9 ayat 12-14. Ini juga berarti bahwa bayangan sistem kurban itu dihapus. Sistem persembahan kurban di bait suci yang melambangkan penebusan telah digenapi oleh pengorbanan Yesus yang sempurna. Ibrani 10 ayat 1-10. Gerald Borchert dalam The New American Commentary halaman 272 mengomentari Yohanes 19 ayat 30 ini. Dia katakan bahwa tetapi sebelum Yesus mati, Yohanes mencatat pernyataan Yesus yang ketiga dan terakhir dari kayu salib. Kata itu tetelestai dalam bahasa Yunani atau consumatum est dalam bahasa Latin atau it is finished, sudah selesai dalam bahasa Inggris. Telah bergema di sepanjang sejarah dan teologi Kristen sebagai ungkapan karya Kristus yang telah selesai. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus dan pengkhotbah Ibrani, kematian Yesus terjadi satu kali untuk semua orang. Roma 6 ayat 10, Ibrani 7 ayat 27, dan seterusnya. Poin yang kedua, apakah ini berarti bahwa hukum Allah itu tidak lagi mengikat? Jawabannya tidak. 10 perintah Allah tetap berlaku. Ada beberapa alasan kuat yang menunjukkan bahwa hukum Allah itu tidak dihapus dengan kematian Yesus. Yang pertama, Yesus sendiri tidak menghapus hukum Allah. Matius 5 ayat 17-18, Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kata menggenapi atau pleroo dalam bahasa Yunani berarti menunjukkan makna yang penuh atau merealisasikan tujuan yang sesungguhnya, bukan membatalkan. Yesus menegaskan bahwa hukum Allah tidak akan berlalu sebelum langit dan bumi lenyap. Alasan yang kedua, 10 perintah Allah bukan bagian dari hukum yang dihapus, yaitu hukum upacara. Kolose 2 ayat 14, Paulus menyatakan bahwa hukum yang dihapus adalah surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, yaitu hukum seremonial yang berisi berbagai peraturan persembahan, kurban, dan tata cara ibadah di dalam bait suci. 10 perintah Allah bukan hukum seremonial,
tetapi hukum moral yang bersifat kekal. Dalam Roma 3 ayat 31, Paulus berkata, "Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami justru meneguhkan hukum Taurat." Yang ketiga, 10 perintah Allah tetap ditegaskan dalam Perjanjian Baru. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Yakobus 2 ayat 10-12. Yakobus menyebut 10 perintah sebagai hukum yang memerdekakan dan tetap berlaku bagi orang percaya. Lalu Wahyu 14 ayat 12. Orang-orang kudus yang setia di akhir zaman, tandanya adalah mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi sebagai kesimpulan, sudah selesai berarti penebusan, bukan penghapusan hukum. Ketika Yesus berkata sudah selesai, itu berarti bahwa misi penebusan telah digenapi. Korban Yesus adalah penggenapan sistem kurban dalam hukum Musa. Itu berarti bahwa jalan keselamatan telah terbuka bagi semua orang yang percaya kepadanya. Namun, ini tidak berarti bahwa 10 perintah Allah telah dibatalkan. Justru dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, orang percaya diberi kuasa untuk hidup sesuai dengan hukum Allah melalui kasih dan iman. Yohanes 14 ayat 15 dan 1 Yohanes 5 ayat 3. Jadi, hukum Allah tetap berlaku bukan sebagai jalan keselamatan, tetapi sebagai pedoman hidup bagi mereka yang telah ditebus oleh kasih karunia-Nya. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah tanda bahwa hukum Allah dihapus, tetapi justru membuktikan betapa pentingnya hukum itu. Jika hukum Allah bisa diabaikan, maka Yesus tidak perlu mati. Namun, karena dosa adalah pelanggaran hukum, dan hukum itu kudus, benar, dan baik, maka Yesus harus mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Kabar baiknya adalah kematian Yesus tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memberi kita kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus diberikan untuk menulis hukum Allah di dalam hati kita. Yeremia 31 ayat 33 dan Ibrani 8 ayat 10. Sehingga kita bukan hanya diselamatkan dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa. Maukah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Maukah kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan menuruti perintah-perintahnya? Mari kita tetap setia, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Yesus telah menyelesaikan misinya di kayu salib. Sekarang giliran kita untuk hidup bagi Dia. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, tetap di program Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.